Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dia. Para netizen yang berbahaya, kita ketemu lagi di channel Sikam TV, channel yang selalu menyajikan hal-hal yang spektakuler. Tadi kita udah bareng-bareng tuh nonton bagaimana terjadinya munadharah atau ya bisa dikatakan debat terbuka ya antara Kang Imad dengan Abuya Qurtubi dan Habib Hanif dan lain-lainnya. Nah, yang lucu kemudian muncullah narasi-narasi, framing-framing yang dimunculkan oleh channel-channel yang memang pengikut daripada Ki Imad dan kroni-kroninya, yang kemudian di channel-channel tersebut menggunakan main ke narasi bahwa Tengku Mudakori dikeroyok. Seperti kita lihat ada si siapa Gus Ahong dan lain-lain lah, dan nanti akan muncul lagi gitu bagaimana narasi-narasi yang sangat-sangat membagongkan ya bahwa Tengku Muda dikeroyok. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Yang terjadi adalah yang sama-sama kita cermati, sama-sama kita lihat bahwa justru Kiai Imad yang jorokin Tengku Mudakori untuk jadi tumbal. Karena Kiai Imad sama sekali tidak punya hujah balighah, hujah yang kuat, hujah yang tepat untuk menjawab daripada apa-apa yang dikatakan oleh apa-apa yang dijawab oleh Ba'alawi, khususnya oleh Habib Hanif dan oleh Abuya Qurtubi. Karena pada awalnya mereka dikasih jatah 5 sama. Jadi nggak Tengku Mudakori sendirian, tapi 5 versus 5 sama 5. Tetapi hanya 2 orang saja. Hanya 2, tapi 2 orang mundur. Yang 2 orang mundur. Yang 1 orang diam 1000 bahasa, nggak punya hujah sama sekali. Ketika ditanya terkait teori Maduddin yang mengatakan bahwa harus ada kitab sezaman, ditanya itu teori dari mana, tidak ditemukan. Bahkan dalil-dalil atau hujah-hujah yang dikeluarkan oleh Tengku Mudakori malah semakin memperkuat daripada hujah yang ada atau hujah yang diberikan oleh Habib Hanif dan lain-lainnya. Dan yang lebih lucu itu alasan tidak hadirnya Ki Imad ya. Karena Ki Imad pernah anak tantang dan gercep gitu. Tapi begitu ditantang sama di tempat yang lebih, itu udah sesuai banget tuh. Tempatnya lebih bagus, yang penting tinggal menuangkan hujah yang sesuai, dan ternyata nggak ada gitu. Dan alasan tidak hadirnya karena alasan orang lain nggak hadir maka saya nggak hadir, itu kan pengecut. Padahal yang punya tesis dia ini menggugat seluruh Bani Alawi, maka sepantasnya setiap Bani Alawi punya hak untuk ngajak debat dengan dia. Karena yang dibatalkan bukan nasabnya Habib Taufik sebagai ketua Robito. Begitu. Tesisnya dipublikasikan, dijadikan buku. Siapa aja boleh bantah lah. Namanya tesisnya jadi dibukukan, disebarluaskan. Kalau bukan karena mau cari viral dan mau cari fitnah untuk memframing sesama umat Islam agar saling berseteru, apalagi kalau berani datang. Dan Ki Imad ini karakternya kayaknya orangnya cuma bisa monolog aja, dia nggak bisa dialog. Dia hanya bisa ngomong satu arah, dia ngomong dan orang lain dengerin. Dia nggak bisa 2 arah gitu. Apa yang dia omongin dibantah nggak bisa. Dia hanya bisa orasi, bisa nulis, tapi nggak bisa responsi verbal, dia nggak bisa. Maka saya yakin Ki Imad nih, anak yakin Kiai Imad dia akan kabur dari apapun ruang yang diberikan untuk debat terbuka, apapun namanya nanti. Nanti kalau Habib Taufik datang juga dia akan bikin alasan baru lagi.
Udah lama, mat keok-keok aja mat. Kalau ente nggak punya dalil ngomong aja. Pertemuan yang di Banten ini dihadiri oleh Ba'alawi dan Trah Wali Songo, jalur Ba'alawi. Ini saya baca daripada pemerhati ya, pemerhati diskusi. Pertemuan di Banten ini dihadiri oleh Ba'alawi dan Trah Wali Songo, jalur Ba'alawi. Mereka lah yang sebenarnya digugat oleh tesis Imat dengan mengatasnamakan Trah Wali Songo non Ba'alawi. Tapi kenapa saat penggugat sekaligus pemilik tesis diundang, malah justru tidak berani hadir? Tentu hal ini justru merendahkan diri si penggugat, yakni Kiai Imat sendiri, dan ngejorokin orang lagi. Jika menghadapi tokoh lokal saja, Kiai Imat sekelas Buya Qurtubi yang memang orang Banten, bahkan bukan cuma satu lokal tapi satu keluarga, ya, nggak berani. Bagaimana dia mau tantang ulama sedunia yang dia ada di situ aja nggak bisa? Bahkan melawan Gus Rumel di kandang channelnya, menantunya saja nggak berani. Ketika Gus Rumel ngajak debat di channelnya Hanif Farhan saja nggak berani. Yang hadir cuma perwakilannya, itu sekelas Gus Rumel. Apa yang dilakukan? Kemampuan terbaik kaum Imat CS ini hanya jika berkaitan dengan framing opini dan polarisasi politik. Itu doang. Nggak ada lain. Ini cuma framing, kemudian mempolarisasi politik. Dengan dalil falasi. Jika A salah, maka yang selain A benar. Itu kan yang dimau. Imat datang atau tidak, acara harus tetap berlangsung dan wajib ada Ba'alawi yang hadir menunjukkan itikat dan attitude positif dari Ba'alawi. Datang atau nggak datang, kita tetap datang. Nah, tapi sayang si pengecut ini nggak berani datang. Kemudian yang terakhir, jika Imat mau debat khusus dengan sosok tertentu dan menggugat organisasi tertentu, suruh buat dulu tulisan dan tesis yang menggugat personalitas sosok tersebut dan atau organisasinya. Selepasnya silakan saja debat berdua dalam kamar, kita nggak peduli. Ya, kalau mau debatnya sama personal, ya ente tulis personalnya Habib Taufik. Ya, jangan kayak gini. Ente mah lucu mat. Kemarin teriak-teriak, sekarang framing. Ente sendiri yang nyuruh orang, ngejorokin orang buat jadi wakil ente. Ketika dikasih jatah 5, yang 2 kabur. Yang satu kayak diam 1000 bahasa. Ketika ditanya doabit atau kekuatan daripada tesis atau metode yang ente buat, nggak bisa jawab, atau metode ente buat dari siapa, ente nggak bisa jawab. Nah sekarang tiba-tiba ente mau memframing kami sebagai orang-orang yang ngeroyok Tengku, ngapain dikeroyok orang, dia aja jawabannya udah belepotan gitu. Maaf ya tuanku Tengku Muda Kori, aduh antum kayaknya perlu banyak belajar. Kenapa? Karena lucunya gini, dia sendiri disuruh mewakili Kiai Imat, tapi dia sendiri yang kemudian ketika ditanya udah baca belum kitabnya Kiai Imat, dia sendiri belum baca. Makanya yang lebih menyedihkan, kitabnya Kiai Imat itu begitu banyak kesalahannya, sebagaimana dipaparkan oleh Buya Qurtubi Al-Jailani, banyak banget salahnya. Jadi anak pikir sebenarnya nggak level sih debat ini nih, debat nggak level. Kalaupun Imatnya datang juga debatnya nggak level gitu, nggak seimbang gitu. Artinya secara keilmuan, secara disiplin keilmuan tuh jauh banget, jauh. Jadi di situ rungkat lah. Kiai Imat aja gelar ilmuannya rungkat dengan, ya kalau kita ngomong salah 1 atau 2 kalimat di dalam satu kitab itu makgul lah, masuk akal. Tapi kalau udah salahnya 60 sampai 30, bahkan di dalam tata bahasa, di dalam tata bahasanya udah salah, aduh udahlah, itu gimana lagi gitu. Tata bahasanya udah salah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.